Dulu, di gang kecil ini, suara tawa mereka adalah hal yang paling sering kudengar setiap kali hidupku jatuh. Sekarang, ketika aku berjalan melewati mereka dengan tas belanja di tangan dan kepala tegak, suara yang paling keras justru datang dari dalam diriku sendiri. Suara yang berkata, "Sudah cukup." Di belakangku, kudengar salah satu dari mereka berbisik. Katanya aku berubah. Katanya sekarang aku sombong. Mereka tidak tahu. Aku hanya berhenti menyapa orang-orang yang dulu menjadikan air mataku sebagai bahan lelucon. Sebelum aku membuka seluruh kisahnya, silakan tekan like dan subscribe agar aku bisa terus membawakan cerita seperti ini untuk kalian. Tulis juga dari daerah mana kamu menonton. Aku selalu penasaran dari mana saja kalian yang mendengar ceritaku malam ini. Namaku Maya. Ibu satu anak, tinggal di rumah petak sempit di ujung gang yang aspalnya sudah lama mengelupas. Dulu, sebelum semua ini terjadi, aku adalah orang yang paling mudah diajak tertawa. Tertawa menertawakan diri sendiri, tertawa menyembunyikan cemas, tertawa meski di dapur beras tinggal beberapa sendok. Di mata mereka, aku mungkin terlihat seperti perempuan yang selalu bisa diajak bercanda, bahkan ketika hidupku sedang terbakar pelan-pelan. Yang mereka tidak pernah tahu, setiap kali mereka tertawa, aku sering pulang membawa suara itu ke dalam mimpi. Pagi itu, beberapa tahun lalu, adalah salah satu hari paling memalukan dalam hidupku. Listrik di rumah diputus. Bukan padam karena mati lampu serentak. Bukan gangguan dari PLN, tetapi benar diputus karena kami menunggak. Kabel kecil di depan rumahku yang biasa menyala seperti urat nadi, tiba-tiba digunting petugas. Suara klik dari meteran prabayar yang mati membuat dada ini seperti ikut dicabut. Anakku, Raka, berdiri di dekat pintu dengan seragam sekolah yang belum disetrika. Memegang tas lusuh yang resletingnya sudah kulapisi dengan benang. "Bu, kok mati?" tanyanya polos. Aku menelan ludah, mencoba tersenyum. "Listriknya lagi diperbaiki, Nak," jawabku. Padahal aku tahu persis isi dompetku hanya cukup untuk membeli beras 1 kilo dan sedikit tempe. Token listrik sudah lama kupaksa irit dengan mematikan lampu secepat mungkin. Hari itu, toleransinya habis. Petugas sudah datang, menempel kertas peringatan kecil di depan rumah, cukup besar untuk dibaca orang yang lewat, cukup menyakitkan untuk jadi bahan obrolan di teras tetangga. Dengan wajah panas menahan malu, aku memutuskan pergi ke rumah kakak iparku, Tika. Rumahnya hanya beberapa rumah dari kontrakanku, lebih besar, catnya masih bagus, jendelanya punya gorden baru. Suaminya pegawai kantor, penghasilannya jauh lebih stabil dari Raka. Kami sering diminta datang membantu di rumahnya kalau ada acara keluarga. Dan setiap kali itu terjadi, aku selalu datang. Dalam kepalaku, wajar kalau aku minta bantuan sekali ini. Aku mengetuk pintunya pelan, lalu tambah keras karena suara dari dalam menutupi ketukan pertama. Tika membuka pintu dengan wajah heran. "Loh, Maya, pagi-pagi sudah nongol. Ada apa?" Di belakangnya, beberapa tetangga sedang duduk di ruang tamu, minum teh dan makan pisang goreng. Mereka menoleh bersamaan ke arahku. Dada ini ingin mengecil sekecil mungkin. "Maaf, Kak," kataku menunduk. "Boleh bicara sebentar?" Tika tertawa kecil. "Bicara saja di sini. Kita semua juga orang sendiri." Kalimat "orang sendiri" itu terdengar manis di telinga. Sampai aku ingat bahwa orang-orang inilah yang paling cepat menyebarkan cerita. Tapi tidak ada pilihan lain. Aku menarik napas panjang. "Listrik di rumah diputus, Kak. Aku terlambat isi. Randy baru gajian beberapa hari lagi. Kalau kakak ada uang lebih sedikit saja, nanti aku cicil. Separuh dulu, tidak apa. Yang penting Raka bisa mandi dan siap sekolah." Untuk beberapa detik, ruangan sunyi. Lalu, sebuah tawa meledak dari salah satu tetangga yang duduk di sofa. "Ya Allah, Maya," katanya sambil menepuk paha. "Listrik saja sampai putus. Kalau miskin,
Ya jangan gaya dong. Pakai televisi segala. Sudah tahu tidak sanggup. Yang lain ikut tertawa. Satu lagi menambahkan, iya, kemarin aku lihat Raka masih main game di HP warung. Pantes saja token habis. Tika terkikik, bukannya menegur. Maya, Maya, katanya sambil menggeleng. Kamu ini, dari dulu aku sudah bilang, kalau punya anak itu harus disesuaikan dengan pemasukan. Jangan gaya hidup tidak mau kalah. Sekarang listrik putus, lari ke sini. Nanti kalau air juga mati, lari lagi. Kami juga manusia, bukan mesin ATM. Aku merasakan wajahku panas, telingaku berdenging. Air mata sudah mengumpul di pelupuk, tapi kutahan sekuat tenaga. Aku tidak minta banyak, Kak. Suaraku bergetar. Aku cuma takut Raka tidak bisa mandi dan berangkat sekolah. Aku janji benar-benar akan balikin. Berapapun yang kakak pinjamkan, aku cicil pelan-pelan. Seorang tetangga lain menyela, tertawa. Sudah Tik, kasih saja 1.000 lilin. Biar romantis rumahnya pakai cahaya lilin. Tidak perlu listrik. Tawa mereka pecah lagi. Ada yang menepuk bahu Tika, ada yang menatapku dengan senyum miring. Di momen itu, aku merasa bukan lagi manusia di depan mereka, tapi lelucon hidup yang kebetulan berdiri dan bisa menjawab. Tika menghela napas panjang, seolah dirinya yang paling berat menahan beban dunia. Begini saja, Mei, katanya akhirnya, merogoh dompet. Ia mengeluarkan selembar uang yang nilainya jauh di bawah tagihan listrikku. Aku cuma bisa bantu segini. Itu pun jangan sering-sering ya. Nanti kamu ketagihan. Hidup itu jangan dibiasakan minta tolong. Malu sama tetangga, malu sama anak. Kalimat malu sama anak itu menancap paling dalam. Seolah-olah aku tidak sedang menahan malu di depan anakku sejak pagi tadi. Uang itu kucoba terima dengan tangan tidak stabil. Terima kasih, Kak, kataku hampir berbisik. Tetapi sebelum aku berbalik, salah satu dari mereka berkata cukup keras untuk kudengar. Besok-besok kalau listrik rumah Maya mati lagi, kita kumpul di sini saja ya. Tonton gratis drama orang susah. Tawa pun lagi-lagi pecah. Kali ini aku tidak sanggup menahan air mata. Aku berjalan pulang dengan langkah goyah, memeluk erat uang yang bahkan tidak cukup menutupi setengah tagihan. Di depan rumah, Raka masih menunggu di depan pintu, memegang gayung kosong. Bu, listriknya sudah nyala, tanyanya. Aku mengelus kepalanya, memalingkan wajah sebentar agar ia tidak melihat mataku merah. Belum, Nak, tapi nanti ibu usahakan. Kamu siapkan baju dulu ya. Malamnya, saat semua sudah tidur, aku duduk sendirian di lantai ruang tamu. Suara tawa mereka berulang-ulang di kepala, bercampur dengan kalimat-kalimat menyakitkan yang masuk seperti duri. Di detik itu, aku tidak punya tenaga untuk marah. Yang ada hanya rasa malu dan hancur. Yang belum aku tahu saat itu adalah satu hal. Bahwa hari ketika mereka tertawa melihat aku susah, diam-diam sedang menulis bab pertama dari cerita lain, di mana aku tidak akan lagi berdiri di depan pintu mereka sambil menahan tangis. Di cerita itu, aku tidak akan balas tertawa ketika mereka jatuh. Aku hanya akan lewat tanpa menyapa. Setelah hari itu, caraku memandang gang tempat aku tinggal berubah pelan-pelan. Jalan sempit yang dulu terasa seperti rumah kedua, dengan suara anak-anak bermain petak umpet, dan aroma masakan dari dapur tetangga, tiba-tiba berubah jadi panggung kecil yang penuh penonton. Setiap kali aku keluar rumah, rasanya ada saja pasang mata yang memperhatikan. Ada yang pura-pura menyapu depan rumah sambil menguping. Ada yang duduk di teras, menahan tawa ketika aku lewat. Mereka tidak pernah terang-terangan menunjuk, tetapi cara mereka saling melirik saat melihatku sudah cukup membuatku merasa seperti poster pengumuman orang susah yang ditempel di tembok gang. Randy, suamiku, awalnya tidak tahu detail apa yang terjadi di rumah kakak iparnya hari itu. Aku hanya bilang singkat, bahwa aku pinjam uang sedikit, dibantu, dan akan kucicil. Aku tidak punya tenaga menceritakan bagian di mana tawaku dijadikan lelucon.
Tapi gang kecil punya cara sendiri untuk menyebarkan cerita. Besok paginya, ketika Randy hendak berangkat kerja, ia bersalaman dengan Tika yang kebetulan lewat. Kakak iparnya itu tertawa, menepuk lengannya sambil berkata cukup keras, "Ren, lain kali sebelum nikah, cek dulu saldo rekening calon istri, biar tidak kaget tiap bulan listrik putus." Randy tertawa hambar, tapi aku tahu, di balik senyum kaku itu, ada sesuatu yang tergores. Ketika ia masuk rumah, ia menghela napas panjang dan duduk di kursi plastik yang sudah sedikit miring. "Kamu cerita apa saja ketika kemarin?" tanyanya datar. Aku berdiri di dekat kompor, mengaduk nasi goreng yang kubuat dari sisa nasi semalam. "Aku cuma bilang listrik putus, minta pinjam sedikit uang," jawabku, berusaha terdengar biasa. Aku tidak punya pilihan lain. Randy mengusap wajahnya. "Mei, aku mengerti kamu panik, tapi kamu tahu sendiri mulut Tika. Sekali kita buka kelemahan kita, itu jadi bahan obrolan. Seminggu." Ia memandangku lama. "Aku tidak marah kamu minta tolong. Aku cuma tidak suka caranya membicarakan kita di luar." Aku menggigit bibir. "Jadi sekarang aku salah?" tanyaku pelan. "Aku salah karena mencoba hidupkan listrik anak kita?" Ia terdiam. "Aku tidak bilang kamu salah. Aku cuma lelah. Lelah jadi bahan tertawaan orang." Kalimat itu menancap, karena aku pun lelah. Hanya saja tidak ada tempat untuk mengatakannya. Di malam-malam berikutnya, ada beberapa kali aku mendengar suara tawa dari rumah Tika dan rumah tetangga dekat warung. Mereka tertawa, diselingi kalimat-kalimat yang sebagian kudengar jelas, sebagian hanya kuduga. Tokennya bunyi terus, "Kali, nanti kalau air mati juga, bisa jadi paket lengkap. Kalau tidak sanggup, jual saja televisi, buat bayar listrik." Aku tidak perlu menebak tentang siapa mereka bicara. Tidak hanya listrik. Di satu masa, Raka hampir tidak bisa ikut ujian karena SPP tertunggak. Aku datang ke sekolah, menunduk, memohon kepada wali kelas agar memberi kami waktu sedikit lebih panjang. Guru itu mengangguk, berkata ia mengerti dan akan coba bantu. Tapi entah bagaimana, kabar itu sampai ke telinga seorang tetangga, yang kebetulan saudaranya kerja di sekolah. Sore harinya, di warung, aku mendengar ia bercerita kepada 2 orang lainnya sambil terkekeh. Anaknya Maya sampai hampir tidak boleh ikut ujian. Bayangkan, kalau punya anak, ya dipikirkan biayanya dulu. Aku berdiri tidak jauh dari mereka, seolah sedang memilih sayur. Telingaku panas. Pemilik warung sempat melirikku. Ada iba di matanya, tapi ia tidak bicara. Dunia kecil kami penuh orang yang lebih memilih tertawa diam daripada membela dengan suara. Setiap kali aku pulang ke rumah setelah mendengar omongan-omongan seperti itu, aku selalu melihat wajah Raka. Anak kecil dengan rambut sedikit acak, senyum yang masih mudah muncul karena hal-hal sederhana. Aku selalu bertanya pada diri sendiri, apa yang akan terjadi pada hatinya kalau suatu hari nanti telinganya cukup besar untuk memahami bahwa ibunya sering menjadi bahan hiburan. Suatu malam, hujan turun deras. Atap seng rumah kami bocor di 3 titik, ember dan baskom berjajar di lantai untuk menampung tetesan air. Randy pulang lebih larut, bajunya basah, wajahnya lelah. Gajinya bulan itu dipotong karena ada kesalahan di gudang. Uang yang kami punya bahkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, apalagi menambal atap. Di tengah suara hujan, Randy berkata, "Mungkin besok kamu coba lagi ke Tika. Pinjam sedikit, sampai aku dapat lembur." Aku memandangnya, dada terasa sesak. Bayangan ruang tamu Tika, gelas teh, pisang goreng, wajah-wajah yang tertawa saat aku menahan tangis, semua berputar di kepalaku. "Aku tidak mau ke sana lagi, Mas," jawabku pelan. "Kenapa?" ia bertanya, meski sebenarnya ia sudah tahu jawabannya. "Aku tidak sanggup lagi berdiri di depan mereka seperti pengemis yang lucu," sahutku. "Di mata mereka, susahku cuma bahan cerita. Kalau aku ke sana lagi,
Aku sendiri yang mengantar diriku ke panggung. Randy menghela napas. Terus, kita mau bagaimana? Aku menatap genteng bocor, ember yang sudah hampir penuh, lantai yang basah. Kita tahan, jawabku. Kalau harus tidur di rumah yang bocor, kita tidur bertiga. Kalau harus makan nasi dengan garam, kita makan bertiga. Yang penting, besok tidak ada yang bisa tertawa karena melihat aku mengetuk pintu mereka lagi. Beberapa hari setelah itu, seorang tetangga, Rosi, datang ke rumahku. Ia bukan yang paling dekat, tapi juga bukan jenis orang yang suka memotong pembicaraan, hanya untuk menertawakan orang. Ia duduk di kursi plastik, menatapku dengan ragu. Mei, kemarin aku di rumah Tika, katanya pelan. Mereka cerita lagi soal listrikmu yang putus, soal kamu datang minta tolong. Mereka ketawa-ketawa. Aku tidak enak dengarnya. Aku hanya diam, mengaduk teh di gelas meski tidak benar-benar ingin minum. Rosi melanjutkan, aku cuma mau bilang bukan kamu sendiri yang malu. Ada orang yang masih bisa merasa tidak enak melihat itu. Ia menunduk. Aku tahu kamu orang baik, Mei. Dan aku tahu, susah itu bukan hanya milikmu. Mereka tertawa hari ini, belum tentu besok mereka tidak jatuh. Aku cuma, tidak enak saja kalau diam. Kata-kata itu seperti tangan kecil yang menyentuh bahuku dari belakang. Tidak cukup untuk mengangkat beban, tapi cukup untuk mengingatkan bahwa aku tidak sepenuhnya sendirian di dunia ini. Malam itu, aku menulis satu kalimat di buku catatan bekas resep masakan. Tulisan itu miring-miring karena tangan gemetar, tapi aku membaca ulang berulang kali. Aku akan berhenti datang kepada orang-orang yang menjadikan susahku sebagai bahan hiburan. Mulai hari itu, aku benar-benar menjalankannya. Ada saat-saat di mana godaan untuk mengetuk pintu itu lagi sangat besar. Saat beras habis, saat uang sekolah mepet, saat atap bocor tambah lebar. Tapi setiap kali langkahku hampir berbelok ke rumah mereka, aku berhenti di tengah gang, memejamkan mata, dan mengingat suara tawa mereka. Seperti jarum, suara itu menusuk lagi, dan entah bagaimana, rasa sakitnya justru memberiku tenaga untuk berbalik arah. Aku mulai mencari cara lain. Menawarkan diri mencuci baju tetangga yang sibuk, menjahitkan gamis yang sobek, membantu warung kecil menyiapkan bumbu. Sebagai gantinya diberi potongan belanja. Uangnya tidak besar, jauh dari cukup untuk membuat kami hidup mewah. Tetapi setiap rupiah yang kudapat tidak datang dari tawa orang lain. Itu cukup untuk membuatku bisa menatap wajahku sendiri di cermin tanpa merasa kotor. Yang berubah bukan hanya isi dompetku, tapi caraku berdiri. Dulu, setiap kali keluar rumah, aku menunduk, takut bertemu tatapan orang. Sekarang, meski masih sederhana, aku bisa melangkah dengan kepala tegak. Bukan karena aku sudah kaya, tetapi karena aku tahu, mulai hari itu, kalaupun aku jatuh, aku tidak akan jatuh di atas panggung mereka lagi. Pukulan paling keras ternyata datang bukan dari listrik yang diputus atau atap yang bocor, tapi dari hari ketika nama dan cerita susahku resmi menjadi hiburan di acara keluarga. Saat itu, mertua mengadakan syukuran kecil di rumah Tika. Katanya, sekadar kumpul makan-makan, baca doa, supaya keluarga tetap rukun. Aku datang bersama Randy dan Raka dengan baju terbaik yang kami punya, meski tetap sangat sederhana dibanding sepupu-sepupu lain yang pakai pakaian baru berbau toko. Di ruang tamu, karpet digelar, hidangan tersusun rapi di atas meja. Ayam goreng, sayur lodeh, kue basah warna-warni. Para lelaki duduk di luar, membahas politik dan bola. Para perempuan di dalam sibuk dengan piring, gelas, dan kabar terbaru dari tiap rumah. Seperti biasa, aku memilih duduk di pinggir, dekat dapur, supaya mudah bergerak jika diminta membantu. Tika duduk di tengah lingkaran, seolah menjadi pembawa acara. Ia bercerita ke sana kemari, dari harga minyak yang naik sampai tetangga blok seberang yang baru beli motor. Lalu, entah bagaimana, topik itu berbelok ke arah yang paling kutakuti. Pokoknya,
Kalau dibandingkan, kita masih mending, katanya sambil tertawa. Listrik di rumah tidak pernah diputus. Coba lihat Maya kemarin. Petugas PLN sampai menempel kertas peringatan loh di depan rumahnya. Beberapa kepala menoleh padaku, lalu kembali ke Tika. Seakan aku ini hanya objek kecil di sudut ruangan. Kasihan sih, tapi lucu juga, lanjutnya, terkikik. Dia datang ke rumah aku, minta pinjam uang. Di depan banyak orang lagi. Mana bilangnya, demi anak bisa mandi dan sekolah. Seperti di sinetron. Ruangan pecah oleh tawa. Ada yang menutup mulut dengan jilbab. Ada yang menepuk paha. Salah satu tante menukas. Ya begitulah. Zaman sekarang, orang maunya anak kelihatan rapi, tapi tidak hitung kemampuan. Nanti kalau lampu mati lagi, kita siap-siap nonton episode 2. Tawa lagi. Aku menunduk dalam-dalam, menatap ujung kerudungku sendiri. Tanganku gemetar memegang piring. Di sebelahku ada sepupu yang tidak ikut tertawa. Ia hanya diam, menatap mereka dengan alis berkerut. Tapi ia juga tidak bicara. Aku tidak menyalahkannya. Tidak semua orang punya keberanian melawan arus tawa. Yang membuatku hampir roboh adalah saat ku dengar nama Raka disebut. Anaknya juga kasihan sebenarnya, kata seorang lagi. Tapi, ya mau bagaimana? Orang tuanya yang tidak bisa atur keuangan. Kalau sampai tidak boleh ikut ujian karena nunggak SPP, ya salah siapa? Dadaku seperti diremas. Aku tidak tahu dari mana mereka mendapat informasi soal SPP. Mungkin dari guru yang saudaranya adalah tetangga kami. Mungkin dari mulut yang suka bocor. Yang jelas, saat itu, rasanya aku ingin membawa Raka pulang saat itu juga, dan menutup telinganya dari semua suara. Di sudut ruangan, Raka memang sedang bermain dengan sepupu-sepupunya, belum menyimak percakapan orang dewasa. Tetapi aku tahu, tidak selamanya telinganya akan selemah itu. Di satu titik, ia akan bisa membedakan mana tawa yang hangat dan mana tawa yang menusuk. Sambil tetap menunduk, aku mendengar suara pelan di sebelahku. Mereka keterlaluan, bisik sepupuku Rani. Kalau aku jadi kamu, aku sudah pulang dari tadi. Aku mengangkat sedikit wajahku, menatapnya. Aku tidak mau bikin suasana ricuh, sahutku lirih. Kalau aku berdiri dan marah, yang disalahkan justru aku. Dibilang baper, tidak tahu bercanda. Rani menghela napas. Mereka tidak bercanda, Mei. Mereka memang menjadikan kamu bahan hiburan. Itu beda. Malam itu, ketika acara selesai dan kami sampai di rumah, aku menahan diri sekuat tenaga untuk tidak menangis di depan Raka. Aku menyiapkan air hangat, memandikannya, menemaninya mengerjakan sedikit tugas sekolah yang bisa ia kerjakan tanpa banyak alat. Setelah ia tidur, barulah aku duduk di lantai, memeluk lutut, dan membiarkan air mata turun. Suara tawa mereka berulang di kepalaku, dengan kualitas suara yang lebih jernih daripada suara doa yang dibacakan sebelum makan. Di tengah isak, ponselku bergetar. Pesan masuk dari Rani. Maaf ya, aku tidak belamu di depan mereka, tulisnya. Tapi aku rekam sedikit tadi waktu mereka ngomong. Bukan buat disebar, tapi buat kamu dengar, kalau suatu hari kamu mulai merasa lebay dan menyalahkan diri sendiri. Tidak lama kemudian, file suara masuk. Untuk beberapa detik, aku ragu ingin menekan tombol play, tapi rasa ingin tahu lebih kuat. Suara Tika terdengar jelas di sana, bercampur dengan suara tante dan beberapa tetangga. Mereka menceritakan adegan aku datang ke rumah kakak ipar, lengkap dengan intonasi dan mimik yang ditirukan. Lalu tawa mereka meledak ketika salah satu menutup dengan kalimat, "Lain kali kalau listriknya putus lagi, kasih tahu kami. Biar kami siapkan popcorn." Aku mematikan rekaman. Rasanya dadaku sesak, tapi ada sesuatu yang berubah. Rasa sakitnya begitu terang, sampai sulit untuk memungkiri bahwa itu nyata. Di detik itu, aku berhenti mengulang kalimat, "Mungkin aku terlalu sensitif," yang selama ini kupakai untuk menenangkan diri. Tidak, pikirku. Ini bukan soal aku terlalu sensitif. Ini soal mereka memang terlalu kejam.
Besok paginya, ketika Randy bersiap berangkat kerja, aku menyerahkan ponselku. "Dengar ini," kataku pelan. Ia mendengarkan rekaman itu dengan wajah yang semakin lama semakin tegang. Rahangnya mengeras, matanya memerah bukan karena ingin menangis, tetapi karena marah yang ditahan. Setelah selesai, ia menghela napas panjang sekali, lalu duduk. "Ini di rumah tadi malam?" tanyanya. Aku mengangguk. "Depan semua orang," jawabku. "Depan keluargamu, depan tetangga." Ia menutup wajah dengan kedua tangan. "Aku malu," katanya lirih. "Bukan hanya malu karena mereka bicara begitu tentang kita, tapi malu karena aku selama ini membiarkanmu datang ke sana dengan harapan dibantu." "Bukan salahmu, Mas," sahutku. Meski sebenarnya aku juga ingin sekali menyalahkan seseorang. "Kita sama-sama berpikir, keluarga adalah tempat pertama yang kita datangi saat susah." Ia menatapku. "Kamu masih mau datang ke sana lagi kalau butuh bantuan?" Tanyaannya menggantung di udara. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, jawabannya benar-benar jelas. "Tidak," sahutku. "Sekalipun nanti kita makan nasi dengan garam, sekalipun waktu hujan kita taruh ember di setiap sudut rumah, aku tidak akan datang lagi ke rumah orang yang tertawa melihat aku jatuh." Randy diam lama. Lalu ia mengangguk pelan. "Kalau begitu, mulai sekarang, kita berhenti mengandalkan mereka. Susah, ya susah bertiga saja. Kalau nanti mereka bilang kita sombong, biarkan." Malam itu, di buku catatan yang sama, aku menulis lagi satu kalimat di bawah catatan sebelumnya. Aku berhenti meminta tolong kepada orang yang menjadikan ceritaku sebagai hiburan. Kalau suatu hari mereka jatuh, aku tidak akan tertawa, tapi aku juga tidak akan menghampiri. Aku belum tahu bagaimana caranya bangkit. Aku belum punya rencana besar, belum punya modal, belum punya kenalan. Yang kupunya hanya dua hal, tangan yang masih bisa bekerja dan hati yang akhirnya memutuskan tidak mau lagi diseret ke dalam ruang tamu orang, hanya untuk dijadikan lawakan di tengah kue basah dan teh manis. Yang tidak kusadari, keputusan kecil malam itu akan menjadi batas yang pelan-pelan mengubah posisi kami di gang ini. Dari keluarga yang dulu paling sering dijadikan bahan tawa, menjadi keluarga yang suatu hari akan berjalan lewat tanpa menoleh. Ketika tawa-tawa itu berubah menjadi bisik-bisik minta tolong. Bangkit itu ternyata tidak datang dalam bentuk kemenangan besar sekali jalan. Tidak ada cerita tiba-tiba dapat rezeki melimpah dari langit. Yang ada adalah pagi-pagi buta saat orang lain masih tidur, dan malam-malam panjang ketika orang lain sudah tertawa di depan televisi, sementara aku berdiri di dapur dengan tangan belepotan tepung. Semua dimulai dari sesuatu yang sederhana, kue. Aku ingat malam pertama aku mencoba menjual sesuatu. Di dapur sempitku, aku mengaduk adonan bolu kukus dengan mixer tua pinjaman dari Rosi. Suara mesinnya berderit, hampir kalah dengan suara hujan di luar. Raka duduk di kursi kecil, mengerjakan PR dengan lampu redup karena aku masih takut pakai terlalu banyak listrik. "Ibu jualan kue?" tanyanya, mengangkat wajah. "Iya," jawabku sambil tersenyum kecil. "Kita coba dulu. Kalau laku kita lanjut. Kalau tidak, minimal kita sudah coba." Pagi harinya, aku membungkus kue-kue itu dalam plastik kecil, menempelkan kertas tulisan tangan sederhana. "Bolu kukus, pesan ke Maya." Rosi membantuku menitipkan beberapa di warungnya. Sisanya kubawa berkeliling gang. Beberapa tetangga membeli karena kasihan. Aku tahu. Ada yang bilang, "Lumayan buat sarapan," sambil tersenyum tipis. Ada juga yang menolak halus, pura-pura belum gajian. Di awal, hasilnya jauh dari cukup. Uang yang kudapat hanya bisa menambah 1-2 lauk di meja makan. Tapi ada satu hal yang kubeli dengan hasil itu. Rasa bahwa hidupku digerakkan oleh tanganku sendiri, bukan oleh belas kasihan orang yang menjadikanku bahan tawa. Hari berganti minggu. Selain jualan kue, aku mulai menawarkan jasa lain. Menjahitkan rok yang kepanjangan, mengecilkan baju, mencuci mukena tetangga yang sibuk, menyetrika seragam anak mereka.
Tanganku pegal, punggungku sering nyeri. Tapi setiap kali keringat menetes, aku mengingat tawa di ruang tamu Tika. Dan entah bagaimana, rasa sakit di otot tidak ada apa-apanya dibanding rasa sakit di hati waktu itu. Pelan-pelan, perubahan kecil mulai terlihat. Listrik tidak pernah lagi benar-benar diputus. Memang, token kadang masih menjerit, tapi aku sudah punya sedikit uang darurat di kaleng biskuit bekas. SPP Raka mulai bisa kubayar tepat waktu, bahkan kadang lebih dulu. Sepatu Raka yang dulu bolong, kini memang masih tidak mahal, tapi setidaknya tidak jebol dan tidak memalukan di depan teman-temannya. Yang menarik, perubahan itu tidak hanya dirasakan di dalam rumah. Orang-orang di gang kecil kami juga mulai melihat. Awalnya dari hal-hal kecil, ada yang melihat paket datang ke rumah, berisi bahan kue dan plastik kemasan. Ada yang memperhatikan status WhatsAppku, penuh foto kue dan jahitan rapi. Ada yang mulai bertanya, "Mei, sekarang sibuk ya?" Aku hanya tersenyum. "Sibuk dikit-dikit," jawabku. "Daripada sibuk jadi bahan gosip." Jawaban itu kadang hanya kubatin, kadang kulontarkan dengan nada bercanda. Suatu hari, Bu Warni, pemilik warung, memanggilku saat aku lewat. "Mei, sini sebentar," katanya. "Kue kamu kemarin, laku semua. Besok titip lebih banyak ya. Banyak yang suka." Aku hampir tidak percaya. "Serius, Bu?" Ia mengangguk. "Serius? Bahkan tadi ada yang bilang, 'Ini kue si Maya, kan? Enak ya, harganya juga pas.'" Aku pikir, lihat saja, dulu orang tertawa melihat kamu susah. Sekarang mereka tertawa karena mulutnya penuh bolu kamu. Kami tertawa bersama. Kali ini tawa yang tidak menyakiti siapapun. Sementara aku sibuk merangkai kepingan kecil hidupku. Kabar-kabar lain mulai masuk pelan-pelan. Dari Rosi, dari Rani, dari mulut yang sama-sama tinggal di gang ini. Ternyata, hidup tidak hanya keras pada kami. Tika dan suaminya, yang dulu paling sering menyindir, mulai goyah. Kantor suaminya melakukan pengurangan karyawan. Gajinya dipotong, lalu akhirnya ia masuk daftar orang yang harus dirumahkan. Suatu sore, aku melihat Tika duduk di teras rumahnya. Tidak lagi tertawa keras seperti biasanya. Ponsel di tangannya aktif, tetapi wajahnya tegang. Di depan rumahnya, motor yang dulu dibeli dengan penuh bangga sudah jarang dipakai. Ada kabar bahwa cicilan menumpuk, tabungan mulai menipis. Tetangga lain juga ada yang terkena giliran. Usaha kecilnya sepi, dagangannya tidak laku. Mereka mulai merasakan apa rasanya melihat angka di buku tabungan menghilang satu persatu tanpa bisa diajak bicara. Bedanya, tidak ada yang menjadikan mereka bahan stand-up komedi di tengah kue basah. Setidaknya tidak sekeras mereka dulu menjadikan hidupku bahan tawa. Satu kali, aku lewat di depan rumah Tika untuk mengantar pesanan kue. Di teras, beberapa tetangga sedang duduk, tapi suasananya tidak lagi seramai dulu. Tidak ada suara orang menirukan gaya orang susah. Tidak ada tawa yang meledak sampai ke ujung gang. Mereka hanya berbicara pelan. Wajah masing-masing memikul masalah sendiri. "Mei," panggil satu di antara mereka. Suaranya terdengar berbeda, lebih lembut. "Kuenya lagi ya, buatan kamu. Besok aku pesan buat acara kecil di rumah." Aku tersenyum sopan. "Boleh Bu, tinggal bilang saja mau berapa banyak." Tika melirikku sekilas, lalu menunduk kembali, pura-pura sibuk dengan ponsel. Tidak ada candaan soal listrik, tidak ada sindiran soal SPP, hanya keheningan canggung yang menggantung di udara. Beberapa minggu kemudian, kabar lain datang. Rani mengirim pesan. "Mai, sepupumu ini mau cerita. Tika sekarang lagi pusing. Katanya, suaminya susah cari kerja baru, banyak utang sana-sini. Dia sempat bilang, 'Coba ya, dulu waktu Maya susah, aku tidak keterlaluan ngomongnya. Mungkin sekarang gampang minta tolong.' Tapi katanya, 'Setiap lihat kamu lewat, kamu cuma senyum sedikit dan lanjut jalan.' Aku membaca pesan itu lama. Ada bagian dari diriku yang merasa kasihan. Bagaimanapun, merasakan panik karena tidak punya uang
adalah pengalaman yang aku tahu benar rasanya. Bagian lain dari diriku mengingat malam-malam di mana mereka tertawa saat aku menahan tangis di depan mereka. Dua bagian itu saling tarik-menarik di dada. Kalau dia datang ke rumah, balasku pada Rani. Rani menjawab beberapa menit kemudian. Entah, tapi dari cara dia ngomong, sepertinya dia berharap suatu hari kamu yang datang menawarkan bantuan duluan, supaya dia tidak perlu menelan gengsinya. Aku tersenyum hambar melihat layar ponsel. Dulu, aku berdiri di depan pintunya dengan gengsi yang kuhancurkan sendiri, demi listrik menyala dan anak bisa mandi. Sekarang, ia menunggu aku yang datang menawarkan tangan. Hidup memang lucu. Hari itu berlalu, lalu berganti beberapa hari. Hidup di rumah kecil kami berjalan. Masih sulit tapi jauh dari titik terendah dulu. Raka mulai tumbuh. Semakin mengerti ketika aku menjelaskan kenapa kita tidak bisa beli semua yang ia mau. Rendi lebih sering membantuku di dapur, membungkus kue, mengantarkan pesanan sebelum berangkat kerja tambahan yang ia dapat di akhir pekan. Kami bertiga lelah, tapi lelahnya terasa milik sendiri. Sampai suatu sore, ketika matahari mulai turun dan gang berwarna oranye, terdengar ketukan di pintu. Bukan ketukan pelan tetangga yang meminjam garam. Bukan juga ketukan galak petugas seperti dulu. Ketukan ini ragu-ragu, seolah orang di balik pintu tidak yakin apakah ia berhak datang sejauh ini. Aku mengelap tangan dari sisa adonan, berjalan ke arah pintu, dan membukanya perlahan. Di depan sana berdiri Tika. Wajahnya pucat, matanya tidak lagi penuh kilau percaya diri seperti dulu. Di tangannya ada tas kecil yang tampak kosong. Di bibirnya tersusun senyum yang dipaksa, setengah malu, setengah berharap. "Maya," katanya pelan. Suaranya untuk pertama kalinya terdengar tanpa lapisan tawa. "Boleh bicara sebentar?" Untuk beberapa detik, kami hanya berdiri saling berhadapan di ambang pintu. Aku, dengan celemek yang masih menempel di badan, dan sedikit noda adonan di tangan. Tika, dengan wajah yang sudah tidak lagi semulus dulu, lingkar mata menggelap, dan senyum yang berusaha bertahan di bibir yang mulai kering. Di belakangnya, gang terlihat sepi, tapi aku tahu betul, ada mata-mata yang mengintip dari balik gorden dan sela-sela pagar. Aku menggeser tubuh ke samping. "Masuk saja, Kak," kataku pelan. "Silakan duduk." Ia melangkah masuk, menoleh sebentar ke ruang tamu yang sederhana. Sofa lama yang kainnya mulai berbulu, kipas angin yang berputar lambat, meja kecil dengan kaleng biskuit bekas berisi tali rafia dan kertas. Rumah yang dulu jadi bahan tawa, sekarang ia masuki dengan langkah ragu. Ia duduk di kursi plastik dekat jendela, menatap sekeliling seolah baru pertama kali benar-benar melihatnya. "Rumahmu sudah rapi, ya," komentarnya, memecah keheningan. "Kelihatan beda dari dulu. Dulu kan, berantakan terus." Aku tersenyum tipis. "Dulu aku sering sibuk bolak-balik rumah orang lain," jawabku. "Sekarang lebih banyak sibuk di rumah sendiri." Perkataan itu meluncur begitu saja, tanpa nada marah. Tapi aku bisa melihat bagaimana ia sedikit tersentak. Ia meremas tas kecilnya, lalu menarik napas panjang. "Maya, aku tahu kamu mungkin masih sakit hati." Ia memulai. "Aku akui, dulu mungkin mulutku kepanjangan. Aku suka bercanda kelewatan. Tapi kita kan keluarga. Dari dulu selalu begini, saling sindir, saling ketawa. Harusnya kamu tidak simpan di hati." Aku menatapnya lekat. "Kak, aku tidak keberatan dengan bercanda," jawabku. "Tapi kemarin-kemarin itu bukan bercanda. Itu kalian tertawa melihat aku jatuh. Itu bedanya." Ia terdiam. Kata-kata itu menggantung di udara seperti bau minyak goreng yang tidak hilang-hilang. Di sudut ruangan, jam dinding berdetak pelan. "Aku kesini bukan cuma mau bahas itu," sambungnya akhirnya, dengan suara yang mulai pelan. "Sekarang, keadaan di rumahku juga lagi berat. Kamu pasti sudah dengar. Kantor tempat Mas Arman kerja mengurangi pegawai. Gajinya dipotong, sekarang malah sudah di rumah saja.
Usaha kecil yang aku jalani juga sepi. Hutang cicilan motor, pajak, semua datang barengan. Ada nada getir di suaranya. Dulu, kalau ia bicara tentang kesulitan orang lain, selalu ada tawa di ujung kalimat. Sekarang, kalimat tentang dirinya sendiri berakhir dengan embusan napas yang berat. Minggu depan, listrik di rumah juga sudah dapat peringatan. Lanjutnya. Kalau tidak dibayar, bisa diputus. Anak-anak juga sudah mulai nanya, kenapa ayah di rumah terus? Aku panik, Mei. Aku mendengarkan tanpa menyela. Setiap kata yang ia ucapkan seperti bayangan dari masa laluku sendiri. Bedanya, dulu aku yang berdiri di depan pintunya dengan wajah seperti itu. Kini, posisi kami berbalik. Aku ingat, katanya lagi, menatapku dengan mata yang kali ini benar-benar basah. Waktu kamu datang ke rumahku dulu, kamu minta tolong buat listrik. Aku tahu aku salah karena tertawa. Aku tahu, aku keterlaluan waktu menceritakan itu ke teman-teman. Mungkin ini balasan buat aku. Kalimat, mungkin ini balasan, itu membuat dadaku berdesir. Karma punya cara kerja yang sering tidak dimengerti, tapi dirasakan. Ia menunduk, mengusap pipi, lalu berkata, aku kesini mau minta maaf. Bukan karena aku butuh bantuan, tapi, ya, aku memang butuh, sih. Ia tertawa hambar. Tapi sebelum itu, aku ingin minta maaf dulu. Aku menghela napas pelan. Maaf seperti apa yang kakak maksud? Tanyaku. Maaf karena menjadikan kamu bahan lelucon. Jawabnya tanpa berputar. Maaf karena waktu kamu susah, aku tidak jaga mulut. Maaf karena aku lupa. Suatu hari roda bisa berputar. Ia menatapku. Kali ini tanpa perisai. Sekarang aku rasakan, Mai. Rasanya malu. Di warung saja, orang-orang ngomongin suamiku yang di rumah terus. Rasanya seperti dulu waktu mereka ngomongin kamu. Tapi sekarang aku di posisi kamu. Untuk pertama kalinya, aku melihat Tika sebagai manusia biasa. Bukan hanya sebagai sumber luka. Di balik semua kata-kata pedasnya dulu, ternyata ia juga bisa sampai di titik ini. Namun, kesadaran itu tidak serta-merta menghapus semua yang pernah ia lakukan. Kamu mau pinjam uang? Tanyaku, tidak memutar kata. Ia menggigit bibir, lalu mengangguk pelan. Kalau kamu ada lebih, sedikit saja. Nanti aku cicil, tidak usah banyak. Atau kalau kamu bisa bantu pikirkan bagaimana caranya aku jualan seperti kamu. Kue atau apa kek? Aku sudah tidak tahu harus ke siapa. Sekilas, gambaran masa lalu muncul di kepalaku. Aku berdiri di ruang tamunya. Mereka tertawa sambil menggambarkan ulang mimik wajahku ketika memohon. Rasanya seperti menonton siaran ulang, hanya aktornya berganti. Dulu aku, sekarang dia. Perbedaannya, dulu tidak ada yang menenangkan tanganku. Sekarang, tanganku tidak lagi gemetar. Kak, aku mengatur nada suaraku agar tetap lembut, tapi jelas. Aku tidak akan bohong. Aku kasihan melihat keadaan kakak. Aku tahu rasanya takut listrik putus, takut anak-anak kecewa. Aku pernah ada di sana. Matanya berbinar sebentar, seolah ia mendengar celah iya di kalimatku. Tapi, lanjutku, dan ia langsung diam, menunggu. Tapi aku tidak bisa lagi menempatkan diriku di posisi yang dulu. Aku sudah berjanji pada diri sendiri, aku tidak akan datang lagi ke orang yang tertawa saat aku jatuh. Dan aku juga berjanji, aku tidak akan membiarkan rumahku jadi tempat orang lain jatuh, hanya untuk kemudian diceritakan kemana-mana. Wajahnya berubah. Ada kecewa, ada tersinggung, ada marah yang berusaha ia tahan. Maksudmu? Tanyanya pelan, nyaris berbisik. Maksudku, aku tidak akan pinjamkan uang. Jawabku terus terang. Bukan karena aku tidak punya hati. Justru karena aku belajar. Hati yang pernah kalian remukan ini tidak boleh lagi kubiarkan diinjak dengan cara yang sama. Aku bekerja keras dari nol, Kak. Bukan supaya suatu hari bisa berdiri di depanmu sambil tertawa. Giliran kamu sekarang. Aku bekerja keras supaya kalau aku bilang tidak bisa, itu karena aku menjaga keluargaku. Bukan karena aku ingin balas dendam.
Ia menghela napas tajam. Jadi, kamu nolak begitu saja? Suaranya mulai meninggi. Padahal dulu waktu kamu susah, kami juga yang kamu datangi. Aku mengangguk. Iya, dan itu yang membuatku belajar. Datang ke orang yang salah bisa lebih menyakitkan daripada menahan lapar. Aku memandangnya lurus. Kalau kakak butuh saran, aku bisa kasih. Kalau kakak mau belajar bikin kue, aku bisa ajari. Kalau kakak mau tahu di mana beli bahan murah, aku bisa antar. Tapi kalau kakak ingin rumah ini jadi pemberi pinjaman yang bisa kakak ceritakan lagi di tempat lain, tidak. Pintu itu sudah kututup. Tika terdiam. Air matanya mengambang di pelupuk, tapi tidak jatuh. Kamu sekarang sudah enak ya, katanya lirih. Sudah bisa berdiri, sudah bisa pilih siapa yang kamu tolong, dan siapa yang tidak. Bukan begitu, sahutku. Bukan soal enak atau tidak enak. Ini soal aku akhirnya punya hak untuk memilih. Dulu, kalian memilih tertawa saat aku susah. Sekarang, aku memilih untuk tidak memberikan diriku lagi sebagai bahan cerita. Ia bangkit dari kursi, merapikan kerudungnya dengan gerakan kasar. Baiklah, katanya pendek. Terima kasih karena sudah mengingatkan siapa diriku di matamu. Ia melangkah ke pintu, lalu menoleh sebentar. Kalau suatu hari kamu susah lagi, jangan datang ke rumahku. Aku tersenyum kecil, kali ini tanpa getir. Tidak akan, Kak, jawabku pelan. Aku sudah belajar. Ia menatapku beberapa detik, seolah berharap akan ada penyesalan yang tiba-tiba muncul di wajahku. Tetapi ketika ia tidak menemukannya, ia membuka pintu dan melangkah keluar. Suara sendalnya menjauh di gang, bergabung dengan suara lain yang lebih lembut. Suara anak-anak bermain, suara ibu-ibu memanggil. Aku berdiri di ambang pintu beberapa saat, menghirup udara dalam-dalam. Di dalam dada ada perasaan campur aduk. Sedikit kasihan, sedikit lega, sedikit sedih. Tapi di tengah semua itu, ada satu rasa baru yang mengisi ruang-ruang kosong, yang dulu ditempati rasa malu. Rasa bahwa untuk pertama kalinya, aku berhasil membalas bukan dengan tawa, bukan dengan makian, tetapi dengan batas. Di kejauhan, aku bisa mendengar suara seseorang berkata, "Dulu Maya kalau lewat selalu mampir, sekarang cuma lewat saja." Aku tersenyum sendiri. Mereka benar, aku sekarang memang hanya lewat. Dan itu bukan karena aku sombong. Itu karena akhirnya aku mengerti. Tidak semua orang pantas kubawa kembali masuk ke dalam rumahku, apalagi ke dalam hidupku. Beberapa minggu setelah kedatangan Tika ke rumahku, gang kecil kami kembali sibuk dengan kesibukan khasnya. Anak-anak berlarian dengan sandal jepit, ibu-ibu menjemur pakaian. Suara pengajian anak dari mushola kecil di ujung jalan terdengar samar. Hidup seolah berjalan seperti biasa, tapi di bawah permukaannya, aku tahu ada yang berubah. Bukan hanya dalam diriku, tetapi juga dalam cara orang-orang memandangku. Suatu sore, RT mengumumkan akan ada kerja bakti dan rapat kecil di pos ronda. Katanya, membahas soal iuran keamanan dan perbaikan saluran air yang mampet. Aku datang bersama Randy, sementara Raka asyik bermain di lapangan kecil dekat pos. Ibu-ibu duduk di tikar dengan hijau cat yang sudah mulai pudar. Bapak-bapak bersandar di tembok. Sebagian sibuk dengan rokok dan cangkir kopi. Aku duduk agak di pinggir, tidak terlalu di depan, tapi juga tidak lagi di sudut terjauh seperti dulu. Rosi duduk di sebelahku. Rani datang beberapa menit kemudian dan menyelip duduk di sisi lain. Kami bertiga mengobrol kecil, membahas harga minyak dan pesanan kue, sampai akhirnya rapat dimulai. Setelah RT menjelaskan soal iuran dan jadwal kerja bakti, obrolan melebar seperti biasa. Ada yang mengeluh soal sampah, ada yang bercerita soal anak remaja yang mulai susah diatur. Dan seperti bisa ditebak, pada akhirnya topik menyentuh soal ekonomi. Seorang ibu mengeluh soal cicilan yang makin berat, yang lain soal sembako yang terus naik. Tika datang agak terlambat, wajahnya pucat, matanya tampak lelah.
Ia duduk agak jauh di seberang lingkaran, tidak lagi di tengah seperti dulu. Beberapa orang menyapanya, tapi tidak seramai dulu. Ketika obrolan menyentuh soal kerja tambahan dan usaha rumahan, RT menoleh ke arahku. Sebenarnya, kalau ngomong soal usaha kecil-kecilan, Maya ini bisa jadi contoh. Katanya, suaranya cukup keras agar semua mendengar. Dulu kita lihat sendiri bagaimana ia berjuang. Sekarang, kue-kuenya laku, jahitannya banyak yang suka. Tidak besar mungkin, tapi cukup untuk bikin rumahnya pelan-pelan bangkit. Semua kepala menoleh ke arahku. Beberapa mengangguk, beberapa tersenyum. Rosi menambahkan, iya, kuenya laku di warung. Bahkan ada pelanggan yang tanya khusus, ini bolu buatan Maya atau bukan? Kalau bukan, mereka tidak jadi beli. Aku tersipu, sedikit canggung. Dulu, ketika namaku disebut di tengah lingkaran seperti ini, yang menyusul adalah tawa dan sindiran. Kali ini, yang menyusul justru tepukan kecil di punggung dari Rani dan ucapan pelan, kamu layak dapat itu. Di seberang, aku melihat wajah Tika mengeras. Ia menunduk, memainkan ujung jilbabnya. Salah satu ibu di dekatnya berbisik, cukup keras untuk sampai ke telingaku. Dulu kamu suka ketawa kalau Maya susah, Tik, katanya pelan. Sekarang lihat, dia malah yang paling berdiri. Tika memelototinya sebentar, tetapi tidak ada kata yang keluar. Aku pura-pura sibuk merapikan rokku, berpura-pura tidak mendengar, tetapi di dalam hati aku mencatat kalimat itu. Bukan sebagai kemenangan, tetapi sebagai tanda bahwa dunia kecil kami akhirnya melihat sesuatu yang dulu enggan mereka akui. Setelah rapat selesai, orang-orang mulai bubar dalam kelompok kecil. Ada yang langsung pulang, ada yang lanjut mengobrol. Aku sedang berdiri menunggu Randy yang masih bicara dengan RT ketika dua ibu mendekat, tersenyum. Maya, kata salah satu dari mereka. Kalau nanti ada jadwal pengajian ibu-ibu, kamu bawa kue kamu ya. Kita beli bareng-bareng, biar kegiatan ada cemilan, dan kita juga bantu sesama warga. Aku mengangguk, tersenyum. Insya Allah, Bu. Terima kasih sudah percaya. Di sudut pos ronda, aku menangkap sepotong percakapan lain. Tika berbicara dengan seorang ibu yang dulu sering menertawakanku bersama-sama. Sekarang susah minta tolong ke Maya, katanya. Suaranya lirih tapi cukup jelas. Dulu kalau lewat, selalu mampir ke rumahku. Sekarang kalau lewat cuma senyum sedikit, lalu jalan terus. Ibu di sampingnya menatapku sekilas, lalu menoleh kembali ke Tika. Ya mungkin dia ingat, dulu waktu dia susah, mulut kita kebablasan, katanya jujur. Kalau aku jadi dia, mungkin aku juga akan jaga jarak. Dia tidak pernah jelek-jelekan kamu, Tik. Dia cuma tidak mau dekat-dekat lagi. Itu hak dia. Kata-kata itu menghantam lebih keras daripada teriakan. Bukan karena aku ingin mereka membelaku keras-keras, tetapi karena akhirnya ada yang mengakui bahwa batas yang kuletakkan bukan kesombongan, melainkan perlindungan. Dalam perjalanan pulang, Raka berjalan di sisi kiriku, menendang kerikil kecil di jalan. Bu, katanya tiba-tiba, tadi waktu rapat, kenapa ibu tidak duduk dekat Tante Tika? Kan dulu kita sering ke rumahnya. Aku terdiam, sebentar, lalu memandang wajahnya yang polos. Sudah tiba saatnya ia mendapat penjelasan sederhana yang bisa dicerna usianya. Dulu, iya, kita sering ke sana, jawabku pelan. Waktu ibu banyak susah, ibu pikir semua orang di sekeliling kita adalah tempat yang aman untuk cerita. Tapi ternyata, tidak semua orang bisa menjaga cerita kita. Raka mengerutkan kening. Mereka jahat ya, Bu? Aku menggeleng. Ibu tidak mau bilang jahat. Ibu cuma tahu satu hal, ada orang yang kalau lihat orang lain jatuh, mereka tertawa. Ada orang yang kalau lihat orang jatuh, mereka bantu angkat pelan-pelan. Dulu, ibu salah datang ke kelompok yang pertama. Sekarang, tanya Raka. Sekarang ibu belajar, sahutku. Kalau ibu lagi susah, ibu akan cari yang kedua. Orang yang kalau lihat kita jatuh, mereka mungkin tidak bisa bantu banyak.
tapi mereka juga tidak menjadikan jatuh kita sebagai bahan hiburan. Raka mengangguk pelan, tampak berpikir. Berarti kalau teman Raka jatuh di lapangan, Raka tidak boleh ketawa. Aku tersenyum. Kalau dia jatuh lucu karena terpleset di tanah licin dan dia ikut tertawa, kamu boleh ikut tertawa. Tapi kalau dia jatuh karena hatinya sakit, karena dia malu, karena dia susah, jangan jadikan itu bahan bercanda. Pegang tangannya, bantu dia berdiri. Itu bedanya. Malamnya, setelah semua aktivitas selesai dan rumah kecil kami kembali sunyi, aku duduk sendirian di ruang tamu. Kipas angin berputar pelan, menyebarkan udara yang membawa sedikit aroma kue sisa pesanan hari itu. Di meja, ada catatan pesan untuk hari esok. Di rak, ada buku tabungan yang tidak penuh, tapi sudah tidak kosong. Aku mengingat lagi judul cerita hidupku beberapa tahun terakhir. Dulu mereka tertawa saat aku susah. Tertawa ketika listrikku diputus. Ketika SPP anakku tertunggak. Ketika aku berdiri di depan pintu mereka dengan uang receh dan mata bengkak. Hari ini, kalau mau, aku bisa saja tertawa saat mereka yang panik mencari cara membayar tagihan. Saat mereka duduk di teras dengan wajah penuh cemas. Tapi setiap kali bayangan itu muncul, ada suara kecil di dalam diriku yang berkata, aku tidak ingin menjadi seperti mereka. Jadi aku memilih jalan yang berbeda. Aku tidak datang membawa kue ke rumah Tika untuk tertawa di ruang tamunya. Aku tidak menceritakan kesulitannya ke warung sambil terkikik. Aku juga tidak menulis status sindiran di media sosial. Yang kulakukan hanya satu. Ketika kami berpapasan di gang, aku memberi senyum sopan seperlunya. Mengangguk, lalu melanjutkan langkah. Tidak berhenti, tidak mengulurkan tangan untuk memeluk, tetapi juga tidak menghina. Di mata sebagian orang, mungkin aku terlihat dingin. Mungkin ada yang bilang aku berubah, aku sombong, aku lupa daratan. Biarlah. Mereka tidak ada ketika aku duduk di lantai rumah ini sambil menangis mendengar rekaman tawa mereka. Mereka juga tidak ada ketika aku mengaduk adonan kue di dapur sempit saat semua orang tidur. Hanya aku yang tahu, setiap langkah yang kutarik menjauh dari pintu tertentu, sedang menuntunku lebih dekat ke diriku sendiri. Pada akhirnya, aku menyadari satu hal. Karma tidak selalu datang dalam bentuk orang-orang yang jatuh lebih keras daripada kita. Kadang, karma datang dalam bentuk kesadaran yang terlambat pada mereka yang dulu menertawakan, dan ketenangan yang terlambat tapi manis bagi kita yang dulu ditertawakan. Dan bentuk balas dendam paling tenang yang bisa kupilih adalah ini. Ketika mereka berusaha memanggil namaku, aku tidak lagi menoleh dengan harapan, hanya dengan sopan. Ketika mereka menunggu aku datang mengetuk pintu, aku memilih berjalan lewat, tanpa lagi menyapa. Dulu mereka tertawa saat aku susah. Hari ini, aku tidak balas tertawa. Aku hanya menjaga jarak, menjaga diri, dan menjaga senyumku untuk orang-orang yang tidak menjadikan air mataku sebagai bahan cerita.